NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Kula mboten sah dadi sinten-sinten, ora sah dadi apa-apa. Aku cukup seneng, aku cukup lega, aku cukup bangga senajan aku mau jadi butir debu yang menempel di tiang bendera NU yang tidak sempat terusap sampai kiamat. Itu pada saatnya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun. Anjingnya mati, masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga, jaga ulama. Apalagi Banser sama Pagar Nusa. Nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya gitu. Takut mungkar nakir. Warga Nahdien tidak usah takut mungkar. Huma khalqullah wa nahnu min khalqillah. Malaikat mungkar nakir makhluknya Allah, kita pun makhluknya Allah. Kalau tanya marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Masuk surga. Yang ketiga, model sampai model potongan ini. Potongan sampai ini kira-kira. Wa thuluthiyatuna bidzunubi wa khotoya 'idzam. Dosane akeh gede-gede, amal soleh gak ono. Kata malaikat, wah yang kali ini Raka ini sudah nggak bisa, di SP3 nggak bisa ini. Walaupun pengacaranya Adnan Buyung Nasution atau Kaligis nggak bisa ini, udah harus neraka ini. Nggak mau, kata orang Kebumen, nggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena kami cinta ulama, pengikut ulama. Malaikat ketawa, ngaku cinta ulama, amale ora podo karo ulama, akhlaknya ora podo karo ulama, ibadah sama sekali ora ono, mabok tok, minum tok. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Ambil, cepat. Balik meneh kalender saya NU. Saking saya cinta pada ulama, saya setiap tahun beli kalendernya yang gambarnya ulama. Padahal gambarnya mboten Nyahwati, fotonya Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, apalagi Gus Dur, Kiai Sahal, Nyahwati mboten fotonya. Tapi saking cintanya sama ulama, itu selalu diperiksa karo malaikat. Iya, wong iki sing tahun swidak itu kalendernya NU terus. Saking cintanya pada ulama, surga ini. Sebagian malaikat enggak, neraka. Enggak, surga. Sampai voting malaikat pro kontra itu. Voting. Yang menang, yang mengatakan, yang berpendapat masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, menanggapi kenyataan dalam video tadi, kita merasa sangat heran kepada mereka ini karena atas landasan apa tokoh agama ini memastikan manusia bisa masuk surga karena bergabung dan mendukung kelompok tertentu. Sebuah kesimpulan sesat yang virus awalnya adalah ta'assub atau asobiyah, yang bahasa sederhananya adalah fanatik buta. Tentang perilaku seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada asobiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asobiyah. Ta'assub atau asobiyah adalah semangat buta dan merendahkan orang lain, juga sikap tunduk yang mutlak. Peran apa? Terus tanya terus. Peran apa? Syuhudan diniyan. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Sebuah cara pandang yang tidak dilandasi dengan ilmu dalam memihak individu, kelompok, komunitas, partai, suku, atau garis keturunan. Ta'assub juga bisa dalam bentuk memihak sesuatu pemikiran dan keras kepala dalam membela suatu prinsip tanpa toleransi dan tidak memberikan kesempatan untuk memahami dan menerima pihak lain. Hakikat ta'assub adalah tidak menerima kebenaran yang datang kepadanya, padahal telah jelas dalilnya. Penyebabnya adalah hati mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu, hawa nafsu, dan sesuatu yang bias. Ta'assub adalah pembenaran terhadap kebatilan di atas kebenaran yang tidak memiliki argumentasi dan bukti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Fir'aun. Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar.
Ciri-ciri asobiyah alias fanatik buta ini adalah mereka yang pertama, membantah dalil sahih dengan perkataan pemimpin kelompoknya. Yang kedua, mereka punya dalil tapi dalilnya rapuh. Yang ketiga, pendapat dari luar tidak diterima karena bukan pendapat dari kelompoknya. Yang keempat, sulit menerima nasihat dan kritik. Yang kelima, jika keliru akan dibela mati-matian tanpa dalil. Yang keenam, jika ditanya kenapa seperti itu, dijawabnya kami kan dari kelompok ini, jadi harus berpendapat seperti ini. Yang ketujuh, jika berdakwah mengajaknya kepada kelompoknya, bukan kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada Allah dan tuntunan Nabi SAW. Yang kedelapan, jika ada yang keluar dari pendapat kelompoknya akan dianggap menyimpang dan membelot dan akan disangsi. Sebaiknya kita camkan sabda Nabi SAW ini. Barang siapa terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada kebangsaan atau mendukungnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sekarang mari kita bahas mereka para pengklaim pasti masuk surga tadi. Ahlus sunnah wal jamaah membedakan antara hukum umum bahwa orang mukmin itu di surga dan orang kafir itu di neraka dengan hukum yang spesifik bahwa individu tertentu itu di surga atau di neraka. Adapun hukum secara umum, maka Ahlus sunnah meyakini bahwa orang mukmin itu di surga dan orang kafir itu di neraka. Banyak sekali dalil yang berbicara tentang hal ini. Bahkan ini termasuk perkara al-ma'lum minad din bi'ad-darurah. Itu perkara yang diketahui secara terang benderang baik oleh para ulama ataupun oleh masyarakat awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Nah, sahabat muslim, demikian pula tentang orang kafir itu di neraka, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik itu di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Adapun meyakini atau mengatakan bahwa individu tertentu atau kelompok tertentu itu di surga atau di neraka, maka hal ini tidak boleh kita lakukan kecuali jika memang ada landasan dalilnya bahwa dia masuk surga atau masuk neraka. Ini karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui perkara yang gaib dan batin serta tersembunyi. Lebih riwayat bahasin ngalikon damel NU bahasa kula mawon niku dirawuhi Kanjeng Nabi ngantos kaping 6. Saking nopo? Saking ridhone Kanjeng Nabi wonten NU teng negari niki sing dijagake iso njagaki agama, iso ndandani negara. Allahumma amin. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soalana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Kula mboten sah dadi sinten-sinten, ora sah dadi apa-apa. Aku cukup seneng, aku cukup lega, aku cukup bangga senajan aku mau dadi butir debu yang menempel di tiang bendera NU yang tidak sempat terusap sampai kiamat. Bahkan walaupun orang tersebut adalah orang mukmin asli atau orang kafir asli, maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan semisalnya si fulan di surga atau si fulan di neraka. Yang bisa kita lakukan adalah mengharapkan dan mendoakan seseorang untuk masuk surga. Jika zahirnya selama ini di dunia adalah orang yang beriman, atau kita juga bisa mengatakan si fulan adalah muslim, dan jika dia meninggal di atas keimanannya, maka dia akan masuk surga. Atau mengatakan si fulan adalah kafir dan jika dia mati di atas kekafirannya tersebut maka dia akan masuk neraka. Dengan kata lain kita mengembalikan kepada hukum yang umum. Jika seseorang itu memang adalah orang yang beriman, maka dia masuk surga. Akan tetapi jika dia adalah orang yang kafir, maka dia masuk neraka. Adapun jika ada dalil yang menetapkan bahwa individu tertentu itu masuk surga, maka kita juga harus meyakini bahwa individu tersebut masuk surga. Misalnya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dalam hadis Nabi SAW, Rasul bersabda, Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, kemudian Az-Zubair ibnul Awam di surga,
kemudian Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Demikian pula, jika ada dalil yang menetapkan bahwa individu tertentu itu masuk neraka, maka kita harus meyakini bahwa individu tersebut masuk neraka. Misalnya Abu Lahab dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergolak dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut." Nah, sahabat muslim, semoga bermanfaat dan kita terhindar dari kesesatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.